Selamat datang dan selamat menikmati. Han kembali ke partinya setelah membunuh Queen of the Forest. Han meminta Jaina untuk membantu memprosesnya. Jaina memberitahu Han kalau dia mendapatkan 2 rusa dan babi hutan selama berburu. Saat Jaina memprosesnya, dia mendapatkan skill baru, Hunter of the Forest. Han juga mendapatkan low rank Wind Elemental Stone yang sepertinya cocok dengan Jaina. Saat mereka kembali, semuanya bersorak melihat hidangan daging yang tersaji bagi mereka. Setelah selesai makan, Han mengajak Jaina pergi mengikutinya. Daily Dungeon, tempat di mana lokasinya berubah-ubah berdasarkan hari dalam 1 minggu. Hari ini, Simil Plateau Elemental Stone bisa didapatkan juga di sana. Sesampainya mereka di dalam Daily Dungeon, Han memberitahu Jaina agar mengumpulkan Elemental Stone untuk bertambah kuat. Jaina yang sudah lama terkurung di markas, terpana melihat keindahan alam yang terbentang di hadapannya. Perhatian Han tertuju pada tanaman berwarna merah yang bernama Plants of Life. Dikabarkan kalau tanaman itu dapat digunakan sebagai bahan membuat potion. Han berencana mengumpulkan mereka setelah selesai berburu. Setelah beberapa lama, mereka berhadapan dengan seekor serigala dan akhirnya berhasil membunuhnya. Han meminta Jaina agar dengan cepat memprosesnya agar bau darahnya tidak memancing monster yang lain. Han mendapatkan low rank Water Elemental Stone. Jaina mengatakan suasananya tenang dan ia menyukainya. Dirinya suka jika terus begini, hanya berburu dan mengumpulkan tanaman, mempunyai makanan dan tempat untuk tidur. Tempat ini akan menjadi surga jika tidak ada Master. Ia berharap Master tidak kembali lagi. Mendengar perkataan Jaina, membuat Han bertanya-tanya apakah mereka yang di Niflheimer juga berpikir sama seperti Jaina. Apakah akan lebih baik jika tanpa dirinya? Han bertanya, apakah Jaina tidak mau bertarung? Segala sesuatunya bukan hanya bertarung saja, dan Jaina juga tidak perlu khawatir akan disintesis. Jaina berkata, apakah Han sedang menghibur dirinya? Kita akan lihat apakah situasinya akan membaik. Mengapa Han memilih jalan itu? Han hanya bisa tersenyum kecil mendengar pertanyaan Jaina. Beberapa hari kemudian, Master mengirim mereka ke lantai ke-6. Dika juga dikirim bersama mereka kali ini. Mereka mendapatkan misi eksplorasi. Han memerintahkan semuanya untuk mengecilkan suara mereka agar tidak menarik perhatian. Han menjelaskan kalau misi akan selesai setelah memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan pengintaian Jaina, terlihat 3 ekor goblin sedang berkumpul. Salah satunya mempunyai trompet yang dapat memanggil bala bantuan. Dan tidak jauh dari sana, terlihat ada goblin dengan jumlah yang banyak berkumpul di desa goblin. Han menyadari kalau itu adalah jebakan. Jika mereka bertarung, pasti akan terkepung jika tidak ada informasi itu. Han mengatur sebuah strategi. Jaina akan menembak goblin yang di kanan, Iron akan mengurus goblin yang di kiri, dan sisanya Han yang akan mengatasinya. Sedangkan untuk Dika, dia dapat membantu jika diperlukan. Sebuah panah melesat mengenai kepala goblin yang di kanan, menandakan serangan mereka sudah dimulai. Aaron langsung bergerak cepat menombak goblin yang di kiri. Saat goblin yang tersisa akan meniup trompetnya, Han menebas kepala goblin itu. Lantai ke-6 pun diselesaikan. Saat mereka akan diteleport kembali, Han berlari menuju desa goblin. Han tahu kalau akan ada petunjuk untuk lantai selanjutnya. Sesampainya di sana, Han melihat goblin dengan jumlah banyak. Saat ada goblin yang menyadari keberadaan Han, Han sudah menghilang di teleport kembali. Dengan adanya petunjuk yang muncul di dungeon, sepertinya quest bersambung akan segera dimulai. Tapi Han tidak menangkap banyak dari apa yang baru saja dilihatnya. Saat Han keluar, Chloe menghampirinya dengan tergesa-gesa. Chloe memberitahu Han kalau ada orang-orang datang membawa senjata dan perilaku mereka sedikit aneh. Han menyadari kalau mereka adalah high-rank hero. Han melihat keterangan notifikasi. The Pulverizing Mercenaries sudah muncul. Hubungan kuat dapat dirasakan di antara 5 hero. Berdasarkan informasi dari Isel, Master membeli Newbie Potent Package seharga 50.000 won. Sepertinya Master akan bersiap-siap untuk menaiki lantai yang lebih tinggi. Han memberitahu Chloe agar kembali ke dapur. Dan untuk para hero baru, mereka tidak akan macam-macam. Han pun menuju ruang makan. Di dalam ruang makan, Jaina melihat hero baru dan menghampirinya sambil memperkenalkan diri. Hero baru itu bernama Edis Cullen.
Tidak lupa, Jenna juga memperkenal Han kepada Edis. Setelah melihat stat Edis, Han berpikir, seperti yang diperkirakan dari hero 3 bintang, Edis sudah mempunyai kelas. Tipikal thief dengan kekuatan rendah dan agility tinggi. Sepertinya Edis menggunakan pisau sebagai senjata utamanya. Han pun mengajak Edis untuk berbincang. Edis pun memberitahu Han kalau dia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sini, tapi yang Edis tahu, dia disummon di sini untuk bertarung. Kepalanya akan sakit jika memaksa diri untuk mengingat masa lalu. Han pun bertanya, apa yang Edis tahu tentang sintesis? Edis menjawab, menjadi kuat dengan mengobarkan orang lain. Berdasarkan pengamatan Han, sepertinya ada perbedaan informasi berdasarkan rank summon. Han berkata, berdasarkan pakaian Edis, sepertinya kamu adalah mercenaries. Edis menjawab, ia menjadi bagian dari The Pulverizing Wolves Mercenaries. Seingatnya, ia bekerja sebagai tentara bayaran di Helsia. Tapi saat ia terbangun, dirinya sudah berada di sini. Han mulai berpikir, Edis bukan hanya hero 3 bintang, Edis juga cukup berpengalaman di antara mercenaries. Mereka semua adalah mercenaries, tapi ada perbedaan di antara mereka, terutama yang berbeda bintang. Terdengar dari luar kalau Esil memanggil Avan, Jaqen, Wave, B9, dan Edis. Jaqen dan Edis pun keluar dengan segera. Jaqen sembari keluar, dia mengambil daging dalam jumlah besar. Chloe berkata, Jaqen menginginkan makan daging, tapi mengambil seluruh daging yang ada. Persediaan daging yang dia ambil dapat memberi makan kita selama 2 hari. Jenna meminta Han untuk meminta Jaqen mengembalikan dagingnya, tapi Han mengajak Jenna untuk pergi ke plaza. Party Pulverizing Wolves pun dibentuk oleh Master dengan Avan sebagai ketua party. Seseorang mulai khawatir dan mengadu kepada Han karena anak baru mempunyai senjata dan terlihat tidak seperti orang baik. Bagi Han hal seperti itu sangat wajar, mereka merasa tertekan dengan yang lebih kuat. Walaupun mereka tidak terlihat seperti orang baik, tidak diragukan lagi kalau Pulverizing Wolves berisi orang kuat. Menurut Jenna, Edis terlihat baik, tapi yang lainnya dia belum yakin. Orang itu meminta Han untuk melindunginya, tapi Han berkata, apakah itu gratis? Kalian sudah bermalas-malasan dan tidak berlatih. Mengapa kalian meminta tolong sekarang? Memohon dan berlaku pesimis di depan orang kuat, itu bukan hal yang bagus untuk bertahan hidup. Menurut Han, mereka bahkan tidak mendekati level Dika sama sekali. Yang mereka lakukan hanya berlaku penting dan merasa semua sumber daya adalah hak mereka. Walaupun mereka punya banyak waktu, mereka tidak berinisiatif sama sekali mempelajari hal baru di sini. Mereka hanya ingin tidak disintesis dan berlaku seperti orang yang bekerja keras. Han menatap tajam dan berkata, pergilah kalian semua sebelum dirinya marah. Setelah mereka pergi, Han berkata, Aaron, saat kakimu terpotong dan berdarah, mereka bermalas-malasan dan tidur. Jangan kasihan kepada mereka. Han melihat Dika yang babak belur dan Aaron menjelaskan kalau itu ada permintaan duel. Han memerintahkan semua untuk beristirahat sejenak. Tak berselang lama, lantai pun diselesaikan oleh Party Pulverizing Wolves. Avan yang melihat Han bertanya tentang identitas Han. Han mengacuhkan pertanyaan Avan dan mengatakan kalau itu bukan urusannya Avan. Jaqen dan Jenna juga terlihat sedang berdebat. Avan pun memperkenalkan dirinya sebagai Avan de Jacques, kapten dari The Pulverizing Wolves Mercenary. Han pun membalas dengan memperkenalkan dirinya. Avan tak percaya kalau identitas Han sebagai petani padahal mempunyai senjata. Tiba-tiba Master melakukan 10 kali summon dan langsung mempersiapkan ruang sintesis. Sekumpulan orang biasa muncul membuat Isel kesal setengah mati. Isel langsung memerintahkan Jaqen, Diman, dan Lexigel menuju ruang sintesis. Diman pun protes dan menolaknya karena dia tidak tahu apa-apa. Jaqen langsung mencengkram Diman dan menyeretnya, sembari mencari di mana Lexigel. Jaqen pun menyeret keduanya dengan paksa masuk ruangan sintesis. Jenna pun protes karena mereka tidak diberi kesempatan sama sekali. Han berpikir kalau Master membuat kesalahan. Memang benar ada hero bintang 1 yang berguna, tapi kebanyakan mereka tidak berguna. Tapi Master salah kalau melakukan sintesis tanpa memeriksa sama sekali. Selanjutnya, Isel memanggil Avan, Sorial, dan Daniel. Melihat mereka melarikan diri, Avan memerintahkan rekan-rekannya untuk menangkap mereka. Avan menyadari Edis yang tidak bertindak dan memerintahkannya untuk bergerak. Edis dengan terpaksa mengikuti perintah Avan.
Han berkata, Isel kirim pesan kepada Master. Beritahu Master kalau dia tidak tahu bintang satu mana yang akan berguna, lebih baik memeriksanya lebih dulu. Jaqen marah melihat Han yang menghalangi mereka. Han menjelaskan kalau dia hanya memberikan Master saran. Mengapa juga Jaqen menjadi marah? Jaqen langsung mengangkat kapaknya ingin menyerang Han, tapi panah dari Jaina menghalangi Jaqen. Avan pun marah mencoba menghampiri Han, walaupun Edis mencoba untuk menahannya. Avan berkata, apakah Han tahu siapa kita? Han menjawab, tentu saja. Kalian adalah sampah. Perkataan Han membuat parti Avan menunjukkan permusuhan kepada Han. Isel mencoba turun tangan dan memperingatkan kalau sesama hero dilarang untuk bertarung atau akan kena hukuman dari Master. Han berkata, ia pikir itu tidak dilarang. Kalian jujurlah, kalian bukanlah tentara bayaran. Kalian sebenarnya adalah gerombolan pencuri. Avan berkata, dirinya mencoba baik di sini, tapi Han melewati batas. Apakah Han ingin dibelah dua olehnya? Han berkata, Isel, orang seperti mereka hanya akan menghalangi jalan kita. Mereka akan menjadi biang masalah yang akan mengacaukan tempat ini dan mengurangi efektivitas kerja. Yang berarti mereka adalah sampah yang harus segera dibuang. Han pun menantang Avan untuk berduel. Avan pun bertanya, mengapa Han sebegitu bencinya kepada kita? Apa yang sudah kita perbuat kepada Han? Han menjawab, anggap saja seekor anjing menggigit kamu. Ia tahu bagaimana orang seperti kalian berlaku. Alasan mengapa Avan bertanya tentang semua orang di plaza, hanya untuk mengecek semua orang, karena akan jadi masalah jika ada orang yang lebih kuat di sini. Apakah yang akan Avan lakukan sekarang? Tidak ada orang kuat di sini. Jika ia menang, Avan akan dimakannya. Jika Avan menang, dia akan mengkonsumsi dirinya. Avan pun menerima permintaan duel dari Han. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.